Siapa yang tak kenal dengan Kartini? Sosok wanita nan ayu yang begitu dipuja oleh kaum wanita Indonesia. Karena beliaulah, wanita di negeri ini bisa merasakan kesamaan derajat dengan pria. Wanita tidak hanya berputar di sumur, kasur dan dapur. Karena Kartinilah wanita Indonesia layak diperhitungkan. Apa yang beliau lakukan telah membuka lebar pintu emansipasi. Wanita kini memiliki peranan yang tak kalah penting bagi negeri ini. Untuk mengenal lebih jauh, mari kita bahas biografi singkat Raden Ajeng Kartini yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau masih merupakan keluarga bangsawan Jawa, itulah sebabnya gelar Raden Ajeng disematkan padanya. Sesuai dengan adat Jawa yang masih melekat, gelar bangsawan ini kemudian diganti menjadi Raden Ayu saat beliau menikah. Ayah Kartini bernama Raden Adipati Aryo Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condro keempat. Ibunda Kartini bernama M.A. Ngasirah. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, saudara kandung dan saudara tiri. Namun Kartini merupakan anak perempuan tertua dari semua saudara sekandungnya. Karena pemikiran kakeknya yang sudah terbuka itu, maka Kartini memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah di ELS, Jurepis Lagere School, saat usianya 12 tahun. Menimba ilmu di sekolah ini membuat beliau belajar bahasa Belanda. Kecerdasan Kartini semakin terasah di dunia sekolah. Sayangnya keinginan untuk sekolah tak bisa lama. Di usia 15 tahun Kartini harus menghentikan langkahnya ke sekolah. Raden Ajeng Kartini harus tinggal di rumah karena sudah dipingit seperti wanita lain di masa itu. Kartini pun tak punya pilihan. Hal ini tentu membuatnya gundah gulana. Untunglah dia memiliki sahabat di negeri Belanda bernama Rosa Abendanon yang bisa diajak bertukar pikiran selama dipingit. Pertukaran pikirannya dilakukan lewat surat menyurat. Kefasihannya dalam berbahasa Belanda memudahkan komunikasi dua sahabat beda negara ini. Sebagai wanita cerdas, Kartini pun mempelajari juga pola pikir wanita Eropa, surat kabar, dan majalah. Dari apa yang dibacanya, Kartini tahu bahwa kehidupan wanita Eropa dengan wanita Indonesia sungguh berbeda di kala itu. Di Indonesia wanita memiliki status yang rendah. Wanita Indonesia tak pernah mendapatkan persamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum. Kondisi itu membuat miris hati Kartini. Keinginan untuk memajukan nasib wanita pun tumbuh di hatinya. Kartini merasa tergugah dan bertekad untuk merubah nasib kaumnya. Setelah dipingit dari usia 15 tahun, Raden Ajeng Kartini akhirnya menikah pada usia 24 tahun. Tanggal 12 November tahun 1903, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat memperistrinya. Sayangnya, takdir berkata lain. Kartini tak bisa berjuang lebih lama dalam mengangkat harkat derajat wanita karena Kartini wafat di usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan putra sematawayang, RM Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya. Untunglah 8 tahun kemudian, tepat di tahun 1912, sekolah Kartini dibangun oleh Yayasan Kartini di Semarang, oleh keluarga Van Deventer, tokoh politik etis kala itu yang menggagas pembangunan sekolah tersebut. Tak lama pembangunan pun tersebar di Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa daerah lain. Tak disangka surat-surat Kartini pada sahabat-sahabatnya di Belanda berhasil dikumpulkan oleh Jacques Heinrich Abendanon, sekitar 115 surat yang terkumpul. Surat-surat itu adalah curahan hati Kartini kepada para sahabatnya. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bukan hanya itu, Presiden Soekarno menetapkan hari lahir Raden Ajeng Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga sekarang.